Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita limpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Tadabbur Center yang telah memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan tentang Al-Mukhbitun, ya. Satu tajuk pilihan yang akan mengisi tamar pada Ramadan kali ini insyaallah. Jadi apa yang akan disampaikan pada pertemuan petang hari ini adalah mengenai konsep siapa sebetulnya Al-Mukhbitun itu, sampai pada akhirnya kita merasa perlu untuk menjadi golongan Al-Mukhbitun. Karena tidak ada satu kehendak dalam hidup kita untuk menjadi apapun, melainkan karena dipengaruhi oleh persepsi. Dan persepsi itu tentu dibentuk oleh pandangan, dan pandangan itu berasas pada ilmu yang kita bina. Jadi kita akan mencoba untuk menyampaikan ilmu, ya, satu pengetahuan yang bersifat yakin karena dari Al-Quran. Siapa sebetulnya Al-Mukhbitun itu? Kenapa kita perlu untuk menjadi Al-Mukhbitun? Dan bagaimana cara kita untuk menjadi Al-Mukhbitun? Dan betulkah selama ini kita belum menjadi Al-Mukhbitun dan baru hendak menjadi Al-Mukhbitun? Apakah betul Ramadan nanti ini menjadi satu pintu gerbang bagi kita semua untuk merealisasikan Al-Mukhbitun? Ya, inilah konsep. Ya, kita tahu dari mana kita bermula dan kita berakhir sampai di mana. Oke, jadi karena ini bersifat tentang konseptual yang akan dipraktiskan, maka data-data tentang kalimat Al-Mukhbitun ya dalam Al-Quran mesti kita kena keluarkan. Kita tak boleh mengada-adakan makna baru. Apatah lagi kita hanya berpaksi kepada terjemahan secara literally. Kalau kita berpaksi pada terjemahan secara literal, kita akan kehilangan banyak maklumat dan aplikasi praktis. Karena mungkin akan diterjemahkan merendah, diterjemahkan submission, penyerahan, ketundukan. Jadi kita rasa confused. Kita pun akhirnya bertanya, lalu apa bezanya dengan khusyuk, dengan khudu, dengan tadarru, dengan wajal, dengan istislam? Ya, akhirnya kita hanya akan menganggap diksi Quran itu biasa. Ya. Bila kita mencoba untuk mengonsepkan itu, hakikatnya kita sedang menghargai diksi Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan kalam manusia, tapi kalam Tuhan. Satu kalam saja boleh dilihat dalam pelbagai aspek. Bahkan ada seorang ulama Al-Makki yang menyebutkan satu ayat saja boleh dipandang dalam 60.000 sudut pandang. Dan kita mungkin hanya mendapat sedikit daripada apa yang Allah beri. Tapi sedikit itulah jalan pembuka untuk yang lebih lagi. Asalkan kita bersyukur kepada Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya menyokong tajuk Al-Mukhbitun yang akan diadakan. Tapi sokongan itu nanti saya akan kembalikan kepada tanggung jawab asatidzah untuk menjelaskan. Ya. Saya hanya memberi sedikit maklumat yang saya tahu, yang kurangnya mungkin lebih, ya, berdasarkan analisis dalam Al-Quran. So, bila kita rujuk Al-Mukhbitun,
dalam Al-Quran dengan mengambil akar katanya yaitu khabata. Kita tulis saja lafaz khabata akan keluar 4 ayat. 3 ayat itu al-mukhbitun, 1 ayatnya itu menunjuk kerugian. Kullama khabat, ya khabat, ya rugi. Jadi kita susun secara susunan Al-Quran dulu, baru kita nanti tengok dari mana kita bermula perbincangan. Ikut susunan ayat itu, pertama dimulakan dalam surah yang ke-11, surah Hud, ayat yang ke-23. Kemudian yang kedua terdapat dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ayatnya ayat yang ke-34 dan 35. Dan yang ketiga sama dalam surah Al-Hajj, namun ayatnya berbeza, ayat yang ke-54. Jadi sahabat-sahabat sekarang boleh buka dalam Quran Researcher-nya, boleh keluarkan ayat-ayat itu dan senang tuh ditengok. Jadi saya tak perlu lagi menulis dalam whiteboard. Bila kita merujuk pada ayat 23 surah Hud, kita juga akhirnya bertanya juga, kenapa kalimat khabata itu disebutkan dalam 2 surah saja. Dan surah yang dipilih pun surah Hud dan surah Al-Hajj. Karena tidak mungkin ayat itu diletakkan suka-suka hati dalam surah tertentu. Karena Nabi yang perintahkan, doa ya kada fi surah kada. Jadi mesti itu ada maksud. Ya. Karena ada maksud itu maka para alim ya melihat setiap ayat itu mesti akan mengabdi kepada tujuan surah diturunkan. Ya. Jadi ketika saya melihat keunikan kalimat khabata ada pada 2 surah, saya terus merujuk. Surah Hud itu adalah mengenai dakwatut tauhid. Sedangkan suratul Hajj mengenai tanfidz at-tauhid. Manifestasi tauhid itu ada pada surah Al-Hajj. Sedangkan dakwah tauhid ada dalam surah Hud. Jadi ada kesamaan. Didakwakan, direalisasikan dalam Al-Hajj. Maka rukun Islam hanya satu yang disebut sebagai tajuk surah, yaitu haji. Karena apa? Karena haji adalah manifestasi semua jenis ibadah. Mulai daripada ibadah qalbu, ibadah hati, ibadah nafsu, ibadah jiwa, ibadah anggota badan, al-a'dha, al-jasad, dan ibadah harta benda. Itu ada semua komplit dalam Al-Hajj. Ya. Dan ketika saya merujukkan kalimat khabata pada 2 surah itu memang ngam. Maknanya itulah letak kemukjizatan antaranya. Ya, oke. Kita rujuk pada surah yang ke-11 ayat yang ke-23. Di situ Allah berfirman tentang orang beriman, beramal soleh dan berikhbat terhadap Rabb mereka. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Saya bagi maksud, sebab kita kena tampilkan data dulu, saya bagi maksud. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan menyerahkan diri mereka, menundukkan diri mereka kepada Tuhan mereka, maka mereka itulah penghuni surga. Di dalam surga mereka hidup berkekalan. Itu ayat pertama tentang al-ikhbat. Kemudian ayat yang kedua tentang al-ikhbat dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22, ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-34 dan 35. Pada ayat ke-34 kita ambil pada penghujung ayatnya disebutkan lafaz ikhbat dalam bentuk isim ya. Wabashiril mukhbitin, bukan fi'il lagi. Wabashiril mukhbitin. Siapakah mukhbitin itu? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan beri kabar gembira wahai Muhammad kepada golongan al-mukhbitin. Siapakah mereka? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yaitu mereka yang apabila Allah itu diingati, gemetar hati mereka. Yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, bersabar jiwanya. Yaitu mereka yang dengan konsisten penuh semangat melaksanakan salat. Yaitu mereka yang tidak pernah berhenti untuk menginfakkan rizki yang telah Allah kurniakan kepada mereka. Itu al-mukhbitin. Secara praktikal yang senang kita nak paham. Ya. Nak cop orang mukhbitin itu melalui 4 kriteria itu. Ya, Quran itu sangat unik kepada para pengkaji, itu memberi kepuasan. Kalau dikaji ini, ujungnya ya dapat di sini gitu. Maksudnya Quran itu sangat menarik bagi para al-bahisin, ya, orang-orang yang mau mengkaji. Kemudian kita masuk ayat yang ketiga, maksudnya ayat muhabbitin yang ketiga, yaitu dalam surah Al-Hajj sama, tapi ayatnya ayat yang ke-54. Itu yang saya sebut dalam risalah kolbu saya, karena risalah kolbu itu bincang tema kolbu. Jadi saya ambil ayat tentang kolbu saja. Tapi sekarang ini kita sedang bincang al-muhabbitin secara holistik. Nah, makanya saya bagi tajuk risalah kolbu, bekalan menuju puncak destinasi. Dari kolbu baru kita boleh beramal. Maka di situ tak dapat semua secara spesifik. Tapi saya pun tulis bagian praktikalnya juga saya ambil dalam ayat-ayat yang lain. Oke. Di situ Allah berfirman, ya, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Agar supaya orang-orang yang telah punya ilmu pengetahuan itu mengenal dan tahu Quran itu benar. Sehingga mereka boleh mengimaninya. Sehingga boleh menundukkan kolbu-kolbu mereka pada kebenaran Al-Quran. Ketika demikian berlaku, sesungguhnya Allah itu betul-betul pemberi petunjuk kepada orang-orang yang telah beriman terhadap kebenaran Al-Quran, dibimbing oleh Allah menuju as-siratal mustaqim, yaitu kepada Islam secara praktis. Selepas kalbunya sudah beriman, dibagi hidayah Islam untuk mengaplikasikan iman dalam bentuk Islam secara praktis. Ya, karena as-siratal mustaqim itu adalah ditafsirkan dengan al-Islam. Al-Islam bukan dari segi ad-din, tetapi dari segi at-ta'ah, ketaatan. Ya, ada Islam yang bersifat diniyah, agama, itu sifatnya holistik, maknanya takwa, keiman, keihsan, keikhlas, masuk semuanya. Tapi kalau Islam difahami secara parsial, secara kesebahagianan dalam bentuk ritual, itu maknanya ketaatan, at-ta'ah al-jasadiyah, yang melibatkan jiwa. Ya, maka kita akan bezakan antara qalbu dengan jiwa melalui 3 ayat nanti itu. Itu ada perbezaannya. Dan masing-masing akan menyentuh lapisan SQFL. Lapisan sodru, qalbu, fuad, lub, yang menjadi dasar intelektual manusia. Ya. Oke, ayat yang ketiga tadi itu nampak sangat konsep qalbun mukhbitnya. Yang bagian ketiga. Yang pertama itu nampak bagian nafsun mukhbitnya, jiwa yang mukhbit. Sedangkan yang tengah-tengah tadi itu, kan saya sebut 3 tadi ya. Yang tengah-tengah tadi itu nampak sangat praktikal yang menggabungkan antara qalbun mukhbit dengan nafsun mukhbit. Nampak? Ya. Cuma ada yang unik. Uniknya adalah ketika kita mengkaji dan menghargai lafaz-lafaz dalam Al-Quran secara munasabat dan juga secara kolektif, bila sebut saja lafaz wabasyiril mukhbitin yang menjadi tema utama dalam tamar nanti ini, itu saya terperanjat dengan kata al-bisyara di situ, wabasyir al-mukhbitin. Saya tertanya, adakah bisyara itu cuma dibagi kepada al-mukhbitin? Ataukah ada pihak-pihak lain yang mendapatkan al-mukhbitin?
al-bisyarah. Lalu adakah keterkaitan sampai pada endingnya kita dapatkan adalah al-mukhbitin. Bila kita rujuk dalam Al-Quran, lafaz al-bisyarah, bisyarah itu adalah satu janji kehadapan yang belum dirasakan tapi pasti akan didapatkan. Itu al-bisyarah, kabar gembira. Kalau kegembiraan yang dirasakan dengan adanya unsur kesombongan, al-farah. Ya. Tapi kebahagiaan yang disembunyikan itu as-surur. Tapi kebahagiaan dalam hati yang tak pernah dihilangkan lantaran sakit, lantaran miskin, lantaran menderita, itu namanya as-sa'adah. Ya, Quran ada banyak diksi-diksi di situ, tapi bagus. Tapi lafaz bisyarah ini unik ya. Bila saya rujuk, ternyata Allah memberi kabar gembira untuk 4 golongan saja. Pertama, wabasyiris sabirin. Yang kedua, wabasyiril mu'minin. Yang ketiga, wabasyiril muhsinin. Dan yang keempat, baru wabasyiril mukhbitin. Kita tak boleh mendapatkan mukhbitin tanpa dari awal sabirin, mu'minin, muhsinin. Dan setiap bisyarah yang Allah beri pada 4 golongan itu menepati standar SQFL. Sodru, qalbu, fuad, dan lub. Sodru maknanya di dalam dada ini ada potensi amal yang disebut nafsu. Qalbu itu maknanya di dalam hati itu ada potensi untuk menggali ilmu, berwawasan. Sedangkan fuad itu ada potensi untuk mengenal Allah sehingga jadi orang baik. Karena tengok kebaikan Allah. Potensi untuk bersyukur dan potensi untuk berbuat baik kepada orang. Sedangkan lub itu adalah satu potensi di mana semua kecerdasan SQF itu dirangkum dalam lub. Sehingga berjalan secara konsisten. Dan itulah pribadi al-mukhbitin. Oke. Bila sebut sabar, itu tempatnya di dada. Karena terkait dengan tanggung jawab nafsu kita untuk tunduk pada setiap peraturan-peraturan Allah yang Allah tetapkan. Sama ada aturan Allah dalam bentuk sunatullah di alam semesta, yaitu takdir hidup kita, ataupun aturan-aturan Allah yang Allah letakkan dalam Al-Quran sebagai syariat kita. Dan sunnah Nabi SAW datang menyokongnya. Itu as-sabirin. Dan tidak mampu ya seseorang itu untuk meraih kesabaran jika tidak dilandasi dengan al-mu'minun, yaitu keimanan dalam qalbu kita. Dalam qalbu mesti ada potensi untuk mengilmui tentang kebenaran Al-Quran, akhirnya mempercayai. So iman pertama bukan kepada Allah dulu. Iman dulu pada yang menurunkan Al-Quran ini perlu melalui Qurannya dulu. Baru kita tengok kandungan Qurannya, baru kita percaya kepada apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka ada TNB, beriman kepada mempercayai adanya tauhidullah, mempercayai adanya an-nubuwah, mempercayai adanya al-ba'as. Ya. Oke. Dan yang ketiga adalah al-muhsinun, ihsan. Ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yarak. Ihsan dalam bentuk ibadah itu adalah salat. Maknanya salat itu sebagai bentuk kesyukuran atas makrifat seseorang pada Allah. Di mana kita hidup di dunia tak pernah menyewa sebetulnya. Hanya masuk rumah yang buat orang saja kita menyewa. Tapi pernah Allah suruh kita menyewa? Tak pernah. Makanya sebagai bentuk kesyukuran kita balas dengan menyembah Allah atas kebaikannya. Ya. Tetapi ketika melihat Allah begitu baik, cukup ke kita nak menyembah Allah saja atau mencontoh sifat Allah? Kita nak contoh sifat Allah. Dan yang terbaik adalah memberikan infak. Maka nampak tak tadi? Sabar, salat, infak, dan wajilat qulubum, zikrullah, itu adalah bagian daripada makna wabasyiris sabirin, wabasyiril apalagi mukminin, wabasyiril muhsinin, wabasyiril mukhbitin. Jadi dirangkum semua dalam wabasyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubum, iman qalbunya. Wassabirina ala ma asabahum, sabar jiwanya. Wal muqimis salat, al muhsin. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bila terangkum semua, baru al-muhbitin, maka al-muhbitin bertempat dekat lub kita. Itu yang dikatakan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi.
Bahwa lub itu tempat bermuaranya semua amalan-amalan. Amalan praktis jasad yang dilaksanakan oleh jiwa kita, amalan kalbu kita, ataupun amalan fuad kita, semua akan bermuara ke dalam lub. Disitulah lub akan memancarkan cahaya keislaman, cahaya keimanan, cahaya keihsanan, sehingga mempengaruhi tindak tanduk kita untuk menjadi pribadi yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segenap aturannya. Oke. Jadi saya melihat nampak betapa indahnya 3 ayat itu, khususnya di sisi seorang pengkaji yang telah meyakini bahwa Quran itu kitab mukjizat yang akan memuaskan para pengkajinya. Itu yang saya dapatkan dalam nukilan dari perkataan Badi'uz Zaman Said Nursi dalam Risalah Qalbu. Bahwa Quran itu sangat memuaskan kalangan al-bahisin, kalangan arifin, kalangan al-aulia, ataupun kalangan pendidik dan lain sebagainya. Oke, baik. Ketika data-data saya kemukakan tadi itu, baru saya ingin menarik satu kesimpulan. Apa sebetulnya makna al-ikhbat yang disebutkan dalam 3 ayat tersebut? Sehingga kita senang nak mengambil ini sebagai pandangan, baru senang untuk munasabahkan. Nah, biasanya yang suka munasabah ini siapa? Ustaz Syari lah kan? Nah. Oke. Al-ikhbat, semua menggunakan kata wa akhbatu fatukhbita, ya. Al-mukhbitin, dari kata khabata menuju tambahan alif mazidah, ya. Akhbata yukhbitu ihbatan, ya, tapi asalnya adalah khabata. Khabata, al-khabtu, itu kalau saya rujuk dalam tafsir Ibnu Asyur, karena beliau adalah seorang mufassir yang banyak ilmu disampaikan di situ, ya, termasuk dalam bidang bahasa. Jadi beliau mengatakan al-khabtu bermakna at-tawadhu, yaitu kerendahan. Oke, kerendahan tanpa ada unsur kesombongan, tanpa memandang rendah pihak lain. Itu makna al-khabtu. Dari al-khabtu menuju al-ikhbat. So, apa makna al-ikhbat? Ibnu Asyur menyampaikan pandangan yang lain bila masuk makna al-ikhbat. Ya. Jadi lafaz bahasa Arab ini kalau ditambah alif saja sudah berbeza. Ya. Jadi al-ikhbat itu ternyata dia bukan milik manusia. Dia milik alam. Sehingga dimaknai al-ikhbat itu adalah tempat rendah yang bersifat landai. Ya. Itu al-ikhbat. Jadi yang sifatnya adalah merendah, yang landai, itu adalah al-ikhbat. Dari tempat yang rendah itu kita diminta untuk melakukan pengamatan, melihat sisi kebaikan pada tempat rendah itu, lalu kita hiaskan dalam diri kita. Jadi itu namanya pelajaran melalui alam semesta. Macam khusyuk dalam Quran. Itu kan miliknya bumi. Supaya kita menjadi pribadi yang khusyuk, tengok bumi, baru letakkan dalam diri. Secara tidak langsung, Quran itu menyuruh kita juga untuk menyandingkannya dengan alam semesta. Ya, karena alam semesta kan diciptakan oleh Allah, sedangkan Quran kan diturunkan oleh Allah, jadi mestilah sama, ya gitu kan. Oke. Jadi itu makna al-khabtu, ya, dalam tafsir. Ya, jadi saya lebih shortcut kepada tafsir yang aspeknya bahasa gitu ya, daripada panjang lebar kemana-mana gitu ya. Dan bila tengok punyanya Al-Asfahani juga Al-Mufradat lebih kurang juga Ustaz. Ya. Jadi bila itu pemaknaan al-khabtu dan al-ikhbat, sekarang kita lihat pada diri kita. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bersikap merendah, itu tandanya ada unsur dalam diri kita ini kesombongan, ketinggian. Dan untuk menjadi pribadi yang tidak akan mampu untuk direndahkan orang, itu ada caranya. Dan untuk menjadi pribadi yang tidak akan mampu dikalahkan orang, juga ada caranya.
Jika kita ingin tak direndahkan orang, maka rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya. Boleh ke orang merendahkan kita kalau kita sudah rendah? Tak boleh. Bila kita ingin tidak dikalahkan orang, belajarlah untuk mengalah sekalah-kalahnya. Kalau sudah kalah, nak dikalahkan lagi. Ya? Dan itu ungkapan siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi kita diminta untuk merasa tenang dalam hidup ini, karena orang yang sebetulnya menjatuhkan kita adalah orang di bawah karena kita di atas. Orang yang membicarakan kita di belakang itu karena apa? Karena orang itu tidak mampu melampaui kita, karena kita terlalu di depan. Jadi kalau kita tidak ingin dibicarakan orang di belakang, ya kita jangan terlalu melampaui mereka dalam kesombongan. Kalau kita tidak ingin dijatuhkan oleh orang, ya jangan terlalu menunjukkan ketinggian kita di hadapan orang. Maka di situ ajarannya Ali bin Abi Thalib, belajarlah untuk merendah, maka kamu tidak akan pernah direndahkan. Belajarlah untuk mengalah, maka kamu tidak akan pernah dikalahkan. Oke. Dan saya melihat kelebihan daripada makna al-khabtu ini ketika Allah menyuruh kita untuk merendah, itu karena Allah hendak bermaksud menurunkan Al-Quran. Agar kita sebagai wadah yang boleh menada. Sebagai wadah, sebagai tempat, boleh diletakkan di atas. Tidak boleh. Mesti di bawah dan diluaskan. Tanpa kita merendah, dan untuk akhirnya kita tunduk. Tunduk itu endingnya. Merendah itu prosesnya. Tanpa kita merendah, dan untuk endingnya kita adalah tunduk, Quran tidak boleh masuk. Karena itu yang dibincangkan tentang al-ikhbat dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-54, itu kan tentang Al-Quran. Dan Al-Quran itu disifati oleh pakar tafsir yang melihat aspek lafaz Quran itu ada makna di sebalik. Seperti Al-Imam Ibnu Qayyim, sesungguhnya setiap kali hujan turun itu gambaran Al-Quran. Ya, bahkan ulama tafsir ya, As-Sa'di menyebut ketika Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah petir ya, Ar-Ra'd ayat yang ke-17, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiyah. Itu sebetulnya ayat perumpamaan. Tak perlu pakai masal karena ada tipe ulama yang sudah tinggi kajiannya. Ya masih rendah-rendah macam kita dikasih masaluhum lah, kamasali begitulah. Itu pun sudah penat nak fikir. Ya. Jadi beliau mengatakan ya, ulama itu bukan air hujan yang turun, tapi Al-Qur'an yang turun. Dan betul Nabi kata, ya. Nabi kata apa? Quran itu adalah air. Dan air itu dalam ilmu biologi, ilmu sains, sifatnya apa? Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan kehidupan manusia itu bukan ada di atas gunung. Itu orang sekarang yang tidak lumrah lagi. Kehidupan itu di bawah di lembah. Betul nggak? Mengapa? Karena di lembah itulah tertampungnya air. Dan air itu sumber kehidupan. Dari air itulah semua hidup. Sampai ada ulama yang percaya pada Al-Quran menyebutkan, wahai perempuan, jika kamu belum memiliki anak, mandilah air hujan. Karena air hujan itu akan menghidupkan semua yang tadinya mati. Mungkin ada perkara yang mati dalam sel-sel tubuh badan kita, tersiram air hujan, boleh mengandung. Sampai seperti itu kepercayaan seorang ulama dalam memaknai air hujan yang merupakan gambaran konkret tentang Al-Quran. Jadi kalau kita tanya, di Arab itu mereka hidup di atas bukit di lembah? Di lembah. Di lembah. Ya. Dan bila sudah di lembah itu, senang akses mana-mana. Bahkan peradaban yang ada di dunia itu mesti ada air dulu di sampingnya. Ya. Itu menunjukkan bahwa air itu hanya akan turun ya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah karena sifatnya dia akan menyela-nyela dan memberi manfaat. Ya.
Dan ini saya buktikan. Ketika mana beberapa tahun yang lalu saya pesan pada anak saya, kamu tidak akan dapat ilmu selagi hati kamu tidak kamu jatuhkan dalam tempat yang serendah-rendahnya. Saya kata begitu. Sebab ilmu ulama, ilmu para ustadz ini tidak akan masuk kalau kamu merasa tinggi di depan ustadz. Dan beberapa minggu lepas saya dapat satu maklumat bahwasannya ulama dulu ketika hendak melepaskan anak-anaknya belajar itu mesti diuji. Bukan, ya aku nak belajar, bagusnya, pergilah sana, nak belajar ke mana? Kamu Syria, oke, ayah akan uruskan semuanya. Itu kita. Tapi ulama dulu tak begitu. Dia kata, kamu tak boleh pergi belajar. Hah? Kenapa ya? Sebelum kamu mencari dan hadirkan kepada ayah, siapakah manusia yang paling kamu anggap rendah dan hina? Cari dia dekat pasar, jumpa keadaan ayah, baru nanti ayah bagi izin. Betul. Anak itu pergi ke pasar. Dia cari orang-orang yang dianggapnya hina. Mulai daripada pengemis di pasar, sampai orang-orang dipandang, ini layak kata layak. Bila tengok pengemis dia berpikir, oh jangan-jangan aku yang lebih hina. Bila tengok lagi orang yang sedang membeli, karena tidak ada kecukupan untuk membeli, dia tengok mungkin ini orang yang hina. Bila tengok pengangguran di situ, bila tengok pencopet di situ, bila tengok, dia pikir-pikir balik. Adakah ini orang hina itu yang dimaksud ayah itu? Sampai dia pulang. Dekat jalan dia jumpa anjing. Oh mungkin inilah makhluk yang hina ini. Tapi dia ingat perkataan Uwais Al-Qarni. Boleh jadi anjing itu tidak masuk ke neraka. Tapi kita yang boleh masuk ke neraka. Maknanya manusia potensi ke neraka ada. Lebih hina lah ini kan. Jadi dia balik pulang dan mengatakan, ayah, maaf, aku tak dapat makhluk satu pun yang aku pandang hina. Saatnya engkau pergi belajar nak. Mengapa ya? Karena ilmu tidak akan masuk jika kamu tak pandang hina dulu diri kamu. Jika kamu tak pandang rendah dulu diri kamu. Ya, makanya saya selalu mengajarkan banyak murid-murid, jangan suka komplain guru dulu. Karena guru itu tidak semuanya akan menyampaikan ilmunya. Karena dalam adab, guru tak boleh menyampaikan semua ilmunya. Bahkan dalam kisahnya Imam Abu Hanifah, ketika muridnya merasa pandai dan mengajar satu halaqah, Imam Abu Hanifah suruh muridnya panggil si murid ini agar balik lagi. Kenapa? Belum saatnya murid ini mengajar, karena tidak ada yang namanya kismis sebelumnya ia menjadi anggur. Itu bukan garangnya Imam Abu Hanifah nak memberikan keberkatan ilmu kepada muridnya, tapi tak semua murid itu boleh paham apa kebijakan-kebijakan di sebalik gurunya itu lakukan. Ya. Maka beberapa hari lepas anak saya cerita, Umi, Ustaz saya bergaduh dengan pengasuh. Lalu pengasuh mengatakan, baik, kamu keluarlah. Kalau kamu tak ingin keberkatan daripada gurumu, kamu keluar. Akhirnya apa? Si Ustadz itu balik lagi karena takut ilmunya tak berkat, dia masuk lagi kepada pengasuhnya. Maksudnya kepada ulama yang dia belajar kepadanya. Takut tidak berkat itu. Maknanya bagaimanapun kadang-kadang guru ini kadang-kadang suka menguji muridnya. Menguji tahap kemampuan manajemen jiwa dia. Ya. Apakah mampu memanage emosi dia ketika direndahkan oleh gurunya? Ataukah dia marah dengan gurunya? Dan dia akan pergi. Sehingga Quran yang tadinya disiapkan oleh gurunya akan disampaikan terputus karena dia sudah tidak sabar. Oke, itu makna al-khabtu, bermakna al-khabtu ya. Jadi pada ayat yang ke-23 surah Hud itu menjelaskan tentang ketundukan jiwa terhadap aturan-aturan Allah. Karena itu disebutkan wa akhbatu ila rabbihim. Dia bukan wa akhbatu ilal Quran, bukan wa akhbatu ilal haq atau wa akhbatu ila ghairi dzalik, tapi ila rabbihim. Juga bukan wa akhbatu ilallah. Tak. Dia sebut Rabb.
Maknanya apa? Rob itu adalah pengatur. So Allah membuat aturan. Aturan yang sifatnya syariah, aturan-aturan hukum, dan aturan yang sifatnya itu adalah sunnatullah, yaitu takdir yang menimpa hidup kita. Aturan-aturan di alam semesta menciptakan takdir hidup kita. Aturan-aturan Allah dalam Al-Quran jadi solusi atas takdir hidup kita. Jika ditakdirkan jadi orang rendah, hina, tak punya harta, Quran cakap apa? Aturannya diambil. Nah, tunduk pada aturan Allah. Tetapi pada ayat yang ke-54, ya, fatukhbita lahu qulubuhum. Ya. Kolbu mereka itu menjadi tunduk, itu lahu. Lahu kembali kepada apa? Al-haq. Al-haq itu apa? Al-Quran. Maknanya kolbu itu berobjekkan Al-Quran. Untuk supaya kolbu itu tunduk kepada Al-Quran, pada kebenaran itu. Dan yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, makna al-ikhbat pada ayat yang ke-54 adalah ketundukan hati terhadap kebenaran selepas diilmuinya kebenaran itu. Lalu menghasilkan petunjuk berikutnya. Sedangkan ayat 23 surah Hud itu adalah ketundukan jiwa. Tak perlu sebut kata nafs di situ. Karena sudah jelas ila rabbihim. Ketundukan jiwa terhadap aturan-aturan Tuhannya selepas dia beriman. Dan dia beramal saleh. Ya. Baru diringkaskan. Menjadi wabasyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum dan sampai akhir. Oke. Kalau saya simpulkan semuanya, al-mukhbitun itu siapa? Saya tak kata qalbul mukhbit ya. Saya tak kata qalbul mukhbit. Saya kata al-mukhbitun secara total. Al-mukhbitun adalah mereka yang tunduk merendah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total. Itu al-mukhbitun. Ketundukan hati iya, ketundukan jiwa iya, ketundukan tubuh badan iya, ketundukan harta pun iya. Jadi al-muhbitun adalah mereka yang melakukan penyerahan, ketundukan, kerendahan ya, terhadap kebenaran dan terhadap aturan-aturan Tuhan secara total. Hatinya tunduk pada kebenaran, jiwanya tunduk pada aturan, dibuktikan dengan adanya sholat dan juga adanya infak. Ya. Jadi kalau kita tengok total ketundukannya Ustaz. Total. Totalnya adalah tadi itu. Dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu kan kolbu. Tunduk kolbunya. Kolbunya tunduk ketika nama Allah yang mencerminkan kebesarannya itu diingat dan disebut. Apalagi dikaitkan dengan data-data empiris. Bila ingat Allah, sebut nama Allah, bersamaan kolbu itu akan ingat kebesaran Allah. Ingat daun gugur, ingat matahari terbit, ingat tanaman naik ke atas, ingat hujan turun, ingat bulan dengan fasa-fasanya, ingat matahari tenggelam, ingat adanya awan, ingat adanya terpaan angin. Semua diingat dan semua itu adalah cermin sistem kehidupan yang holistik. Dan itu Allah yang mengatur. Bagaimana ketika malam tanaman itu seperti apa? Ketika pagi, siang, petang, tanaman itu seperti apa? Dikaitkan dengan manusia yang memiliki peparu, yang memiliki pernafasan. Bagaimana Allah mengeluarkan oksigen? Bagaimana Allah menyimpan karbon dioksida dalam tanaman? Bagaimana tanaman berfungsi? Bagaimana hujan turun? Bagaimana angin menerpa? Itu semuanya kan sistem yang lengkap. Ya. Maka kadang kita kalau menyebut dalam zikir, subhanallah, bukan kita nak kira berapa banyaknya, 33 bukan. Dalam satu subhanallah, fakta empiris apa yang kita hadirkan sehingga bergetar hati kita. Itu yang penting.
Subhanallah lagi yang kedua, fakta empiris apa? Sehingga kita hanya berimajinasi setiap kita zikrullah lepas sholat begitu ya. Subhanallah yang pertama itu apa, yang kedua, ketiga itu apa. Terus datang data-data semua itu. Sehingga gemetar hati kita dan rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu wajilat qulubuhum. Ya. Wasabirina, orang sabar itu orang ditimpa musibah. Biasanya orang yang ditimpakan musibah itu sifatnya dibawa ke di atas. Yang dikena-kenakan itu dibawa ke di atas. Mesti di bawah. Dan kita posisinya di bawah. Maka kita bersabar. Kalau kita tak pernah meletakkan diri kita rendah, kita tak akan mau diatur. Percaya, tidak ada kalangan menteri yang boleh diatur oleh suri rumah. Kecuali menterinya itu balik rumah, jadi suaminya suri rumah itu baru diatur boleh. Ketika bekerja sebagai menteri, sebagai PM, mana mau diatur oleh seorang tukang pemulung sampah? Tak boleh. Yang ada, penguasa akan mengatakan, aku yang patutnya atur kamu. Kan itu konsekuensi kita bila kita merendah pada Allah, kita diatur oleh Allah. Dan Allah akan atur dengan aturan yang Allah kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Dan kita diminta oleh Allah untuk merespon aturan Allah dengan cara apa? As-sabirin. Dan sabar itu bukan mudah. Paling simpel bagi kalian perempuan, sabar itu adalah ketika mata kita sudah dilinangi oleh banyak air mata, ribuan bahkan jutaan air mata tersimpan dalam mata kita, tapi masih kita mampu untuk tersenyum dan berbicara. Ketika jiwa kita ada terluka, seluka-lukanya, dan berlaku monolog kata-kata, jutaan, bahkan puluhan juta, sudah tersimpan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Tapi tak mampu untuk kita keluarkan. Kita hanya menahan dengan tetap melaksanakan tanggung jawab kita. Itu satu kesabaran. Ya, satu kesabaran itu. Ya, dan ternyata kesabaran ini kalau kita tengok dalam Quran itu solusi. Dan padanannya adalah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka di sini was-sabirina lama asabahum wal muqimis shalah. Wal muqimi pakai kata al-muqim, pakai sebutan isim. Isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Yang sabirin juga isim fa'il. Kalau isim fa'il disebut itu Allah sedang menjelaskan tentang kesempurnaan. Kalau disebut kata fi'il itu proses. Awalnya fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, baru isim. Isimnya pun kalau sudah menggunakan isim fa'il menggunakan fa'il mimi, ya, itu kadang lebih mantap daripada yang tidak. Wal muqimis shalah itu yang sudah pakar, sudah senior, sudah menyatu gitu. Ya, sudah menyatu gitu. Dan salat itu dalam hadis Nabi dikatakan sebagai bentuk kesyukuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afala akunu ibadan syakuran ya Aisyah, kan? Bolehkah aku menjadi ibadah seorang hamba yang bersyukur, wahai Aisyah, dengan sholat malam itu? Syukur karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan, dan nikmat Allah hanya dibaca oleh fuad kita. Itulah orang-orang muhsin. Muhsin secara ritual, dan nanti infak adalah muhsin secara sosial. Menggabungkan antara hak Tuhan dengan hak manusia. Dan bukankah dalam puasa itu yang kita digalakkan oleh Nabi, kan yang itu semua kan? Zikrullah, zikrullah wajilat qulubuhum, baca Al-Quran, betul tak? Kemudian apa? Sabar, karena puasa itu as-sabru, menahan. Ya. Kemudian apa lagi? Salat, ya, menegakkan qiyamul lail. Lepas itu infak, dermawan. Itulah pribadi al-muhbitin itu. Ya. Jadi lengkap. Semua itu kalau saya tengok dalam satu tafsir yang walaupun bukan orang Muslim Sunni yang menyebutkan, tapi dia adalah Muslim Syiah ya, seperti Tabatabai itu ya, yang sempat dirujuk oleh Quraisy Shihab, dan bahkan satu kenyataan pun saya dapatkan daripada Imam Syafi'i, kalau memang ilmu itu tidak ada pada pihak orang Islam yang sunnah, tetapi ada pada orang Syiah, kenapa kita tak ambil? Karena ilmu yang kita ambil itu akan dihukumi oleh ilmu yang kita ada. Kecuali orang awam yang tidak ada ilmu,
maka tidak dibenarkan untuk mengambil benda macam itu suka-suka hati. Karena itu ada literatur-literatur yang tidak semua orang awam boleh akses, tetapi kena diolah oleh orang-orang berilmu, karena ilmu itulah yang boleh menjadikan ahli kita percaya Quran. Dalam surah Saba ayat 30 ayat 6 surah ke-34. Wa yaral ladzina utul ilma ya alladzi unzila ilaika mir rabbik. Itu benar bahwasanya ahli kitab itu dengan ilmu Tauratnya, dengan ilmu Injilnya, Zaburnya, boleh melihat Quran itu benar. Ya, sehingga mereka beriman. Ya boleh, kalau ada ilmu, boleh membaca itu. Jadi, saya melihat itu ada keunikan dalam pribadi atau personality al-mukhbitun itu. Semua lengkap gitu. Makanya saya akhirnya menafsirkan bahwa al-mukhbitun adalah personality yang menyerahkan dirinya kepada Allah secara total. Total. Maknanya nanti kajian-kajian yang akan diadakan itu hanya akan menyokong perkara tersebut. Dalam bab sholatnya, dalam bab zikirnya, dalam bab sabarnya, dalam bab infaknya, dalam aspek ekonomi ada ya, dalam aspek ibadah ada, dalam psikologi. Ayat-ayat yang berkisar tentang psikologi. Tapi terkisar psikologi ini saya insya Allah akan ambilkan nanti pada Ramadan yang akan datang ini insya Allah. Ya, dengan memberi tagline ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi saya ambil bagian dzikirullah wajilat qulubuhum. Saya ambil yang itu. Oke, dan ya karena kita ini ada kemampuan untuk menjadi al-mukhbitin. Ada kemampuan. Tidak mungkin tidak ada kemampuan. Ada. Jika kita mau menelusurinya dan kita serah pada Allah, Allah akan jadikan. Bahkan dalam ungkapan disebutkan, ketika orang berkehendak untuk berdoa, lalu dia berdoa, pasti Allah makbulkan. Mengapa? Karena yang mengilhamkan dia untuk berdoa itu Allah. Tidak mungkin doanya akan ditolak oleh Allah. Cuma nafsu kita melihat pemakbulan doa itu tidak sama dengan Tuhan. Kita nak doa hari ini dimakbulkan juga. Tapi Allah kadang lihat doanya tak bagus untuknya, ditukar yang lain pemakbulannya. Itu yang mata zahir kita tak mampu untuk melihat, tapi mata batin kita boleh melihat. Oke. Jadi itu pemaknaan al-ikhbat. Sudah selesai. Sekarang bagian kedua adalah mengapa kita perlu menjadi pribadi muhbitin? Itu persoalannya. Karena manusia ini perlu dimotivasi. Ya, disuruh sholat, disuruh zikir, disuruh infak, disuruh sabar. Memangnya dapat apa? Reward system ini adalah cara Allah untuk menarik hambanya. Maka seorang mubaligh itu bila untuk mentaknik, menguasai hati audiens, itu jangan sunyi daripada reward. Habuannya apa? Kalau dikasih habuan itu nomor 1 manusia ini. Tapi, syaratnya begini, baru oke lah, gitu kan. Dalam 3 ayat yang kita susun tadi itu, semuanya dari wordnya. Oke, kita tengok. Ayat yang ke-23, surah Hud. Apa rewardnya? Ulaika ashabul jannah, hum fiha khalidun. Jannah, surga. Kekal lagi. Siapa yang tak nak? Oke. Pada ayat yang ketiga, yang ketiganya, surah Al-Hajj ayat 54 itu, apa rewardnya? Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Diberi hidayah. Kalau qalbunnya mukhbit diberi hidayah, kalau jiwanya mukhbit diberi surga. Karena beriman saja tanpa beramal tak boleh masuk surga, Ustaz. Beriman, beramal baru surga. Ya. Dan ayat yang tengah-tengah, yang kedua tadi itu wabasyirul mukhbitin al-bisyarah. Saya tengok di situ ditafsirkan dalam tafsir tematik visual Quran, itu adalah ampunan. Karena tidak ada orang boleh masuk surga tanpa ampunan. Ada tak orang masuk surga tanpa ampunan? Tak ada, masih ampunan. Ingat sejarahnya Adam alaihissalam. Kenapa dikeluarkan daripada surga? Karena ada dosa. Artinya tidak boleh surga dihuni oleh orang berdosa walaupun satu. Satu dosa saja tak boleh. Itu yang akhirnya perlu turun Adam alaihissalam. Nah sekarang kita dosanya berapa, Ustaz? Tak terhitung kan?
Dalam doa yang kita panjatkan tak terhitung kan? Yang rahasia yang kita zahirkan tak kita zahirkan tak terhitung. Karena tak terhitung itu kita hanya perlu ghufranak. Ampunanmu ya Allah. Dan untuk meraih ampunan itu bukan kita hanya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, bukan. Praktis. Maka ada doa haliyah kata Badi'uz Zaman. Ada doa yang sifatnya adalah praktis. Memberi infak itu adalah doa praktis untuk raih maghfirah. Coba cek dalam surah An-Nur tentang kisah Al-Ahzab, maaf, kisah fitnah kepada Aisyah itu kan. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Memutus makanan kepada Mistah. Tapi Allah kata apa? Tidakkah kamu menyukai Tuhan mengampunimu? Iya ya Allah. Teruskan bagi infak. Ya. Mulutnya ghufranak, tapi jiwanya, badannya bagi infak. Mulutnya ghufranak, tapi jasadnya salat. Mulutnya ghufranak, tapi hatinya gementar. Mulutnya ghufranak, tapi dapat musibah sentiasa bersabar. Itu doa praktis, ya. Bukan doa dalaman yang sifatnya dilisankan. Dapat 3 habuan ini, ya Allah, kadang kita aja, ya, sahabat-sahabat, cukuplah begini aja. Kita ingin tahan lama-lama ke dunia, takut kita mati. Apalagi Allah janjikan dekat surga selama-lamanya dalam kenikmatan. Di dunia dapat hidayah, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim, dan hidayah ini dipanjangkan oleh Allah sampai ke pintu surga. Kan ada ya dalam Quran itu, hidayah sampai ke pintu surga. Dan ketika udah sampai pintu surga, karena jiwanya mukhbit, masuklah dia surga. Dan di surga karena nyaman, nikmat, dan seronok, dibuatlah khalidina fiha abada. Dan selama dihantar menuju surga itu, doa kita kan cuma satu, Rabbana atmim lana waghfir lana. Mesti atmim lana nurana waghfir, itu doa maghfirah, itulah bisyarah. Jadi Ramadan kita ingin meraih maghfirah. Ramadan juga kita ingin mencipta masa depan di akhirat masuk surga. Ramadan juga kita ingin mengais banyak hidayah. Maka jadilah pribadi mukhbitin. Pertanyaannya, bagaimana caranya Ustazah untuk menjadi pribadi mukhbitun? Itu tugas Tadabbur Center dalam Tamar nanti. Jadi saya tak perlu menyampaikan. Tak perlu menyampaikan. Tetapi asasnya ada pada ayat yang ke-54 surah Al-Hajj. Al-ilmu dulu. Dan ilmu sumbernya adalah Al-Quran. Maknanya ketika TC mengajarkan Al-Quran, itu tandanya sedang meresapkan ilmu dalam hati audiens untuk menjadi al-mukhbitun. Insya Allah. Nah, jadi itu tugasnya TC. Jadi saya cuma menyampaikan konsepnya saja. Dan sejauh mana kita nanti akan dianggap sebagai pribadi mukhbitin? Apakah kita termasuk kategori personality mukhbitin? Tinggal cek ayat yang ke-34 dan 35 saja. Khususnya 35 sajalah. Ya. Apakah kita sudah melakukan zikrullah dan gementar hati kita? Kalau belum gementar, itu maknanya belum mukhbit. Karena saya beritahu, mukhbit ini ada proses. Levelnya nanti pada loop itu sudah terre betul. Maka usahakan ilmu sedikit-sedikit masuk, iman sedikit-sedikit meresap, pada ujungnya Allah bagi anugerah wajilat qulubuhum. Kan Allah ada kata ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah. Sama Ustaz ya? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Al-mu'min. Makanya ada ulama mengatakan qalbun mukhbit itu qalbun mukmin katanya. Aduh hai. Tapi bila kita tengok kronologinya, memang dalam qalbun mukhbit memang ada iman, tapi tak sekadar iman. Disambung kata ikhbat itu melampaui iman. Seikhbat itu nanti masuk kategori ihsan sudah. Kan? Jadi setidaknya pada qalbun mukhbit mesti ada qalbun mukmin, ya. Jadi nanti boleh cek dalam risalah qalbu. Dan dalam qalbun mukhbit juga mesti ada qalbun wajal.
Dan itu pun sudah disampaikan dalam risalah qalbu. Ya. Jadi qalbun mukmin, qalbun wajal mesti ada. Dan termasuklah qalbun muttaqi, mesti ada. Karena kalau kita bincang surah Al-Hajj itu, ya, hunafa'a lillahi ghaira musyrikin nabi, itu kan syarat haji mesti ikhlas ya, tauhid ya. Dan Allah sebutkan tauhid itu tempatnya di mana? Di qalbu disebutkan apa? Fa innaha min taqwal qulub. Jadi mesti ada qalbun yang bertakwa juga. Jadi artinya ketika Allah menyebut jenis-jenis qalbu dalam Al-Quran itu proses yang awal mula untuk dilalui untuk menjadi personality yang disanjung Allah dalam Quran. Ada ibadur rahman, juga personality yang disanjung. Ada al-mukhbitun, ya. Ada juga al-muttaqun. Banyak. Jadi sejauh mana kita mampu mengaitkan secara kronologi bahwa sebutan lafaz itu menunjukkan proses, bukan diputus. Supaya kita tahu dari mana kita bermula. Artinya kalau ada orang yang tak mudah sabar, panas baran, bukan mukhbit lagi. Nah, kan gitu saja tolak ukurnya. Jadi Ustazah, sejauh mana diriku ini? Coba baca Ustazah, aku ini orang mukhbitin ke tidak? So, aku nak dapat surga. Kita maki-maki dia misalnya, marah. Bukan mukhbitin namanya itu. Kan wasabirina ala ma asabahum. Ya. Jadi ada 4 itu yang menjadi kriteria ataupun tolak ukur apakah kita mukhbitin atau tidak adalah dengan melihat kerendahan dalam diri kita. Satu, kerendahan di hadapan Allah sehingga gemetar hati kita bila nama Allah itu disebut. Kalau tak gemetar, belum mukhbit. Merasa diri rendah ya sehingga apapun yang Allah timpakan musibah kita terima karena faktanya kita rendah. Yang rendah tempat penimpahan, tidak ada tinggi itu tempat penimpahan. Mesti yang tinggi menimpakan pada yang rendah. Kemudian yang keempat, kerendahan kita sebagai hamba. Kita sebagai hamba ke sebagai Tuhan. Kalau sebagai hamba tentu diatur oleh Allah. Salatlah kamu. Dan salat itu manifestasi kerendahan dari berdiri, pikul beban penat sangat, disuruh untuk Ruko dulu, keluarkan beban separuh, sujud, hilang semua beban. Karena apa? Sifatnya kan merendah itu kan menghilangkan semua beban. Coba kalau tak percaya, Atika, sahabat-sahabat, ambil satu guni, satu karung, letak ke sini, buka tutupnya, berdirilah. Sekuat mana kita berdiri? Sekuat mana? Maka qiyamul lail kan sekuat mana kita baca Quran? Sampai rasa penat, seolah-olah kita ada beban. Ketika sudah terbebani sangat itu, rukuklah. Allah akan buang separuh itu. Dia kan, kalau isinya jagung ya, biji jagung itu, dia akan hilang separuh. Separuh hilang, karena kita baru separuh tunduk. Maka sujudnya itu kan kharru sujadah. Kharru itu kan menyungkur, langsung tak boleh pakai, kalau dalam falsafah sholat itu kan kita tak boleh sujud itu dengan melipat dulu kita punya lutut, pas itu letakkan lutut baru jatuh, kan dia menyungkur itu kan tanpa bantuan lutut langsung ya, dia langsung tangan dulu baru lutut itu dibuat penyangga, bukan lutut dulu baru tangan dulu baru lutut, tapi fleksibel lah kalau tengok orang-orang berumur ya, kita tak boleh paksa. Bila sujud itu langsung biji itu langsung, beban itu langsung hilang semuanya. Maknanya dengan kerendahan itulah kita melepaskan semua beban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah, ya Allah, sungguh Engkau yang memberi beban dalam hidupku, dalam aturan ini semua. Aku serahkan balik beban ini kepadamu ya Allah, ambillah. Maka setelah Allah panggil, sholatlah, aku akan ambil seluruh beban-beban hidupmu. Selepas sholat, kita baru mulai mengangkat beban lagi. Maka sholat itu dilama-lamakan karena hakikatnya adalah melepaskan bebanan dalam kehidupan. So itu sudah dikatakan sebagai bentuk kerendahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai abdun. Ya, sebagai abdun. Bukan sebagai rabbun, tapi sebagai abdun. Ya. Dan yang terakhir, meletakkan kecintaan kita kepada harta itu, diletakkan kecintaan pada harta itu supaya tak berlebihan. Sebab kalau kita tengok ayat yang ke berapa tadi? 34 itu sebelum ayatnya itu kan ada 2 jenis hati yang berpenyakit tuh.
Ya. Hatinya orang-orang kafir dan hatinya orang-orang munafik. Ya. Ada qalbun qasiyah. Ada juga atau dalam surah Al-Hajj atau di atasnya ayat yang ke-54 itu ada qalbun qasiyah, ada qalbun mayit, bukan qalbun marid. Disebutkan tak sebelum ayat itu? Sebelum ayat yang ke-34. Oke, sorry. Ayat yang ke-54. Sebelum ayat 54, ayat 53, 52, itu kan disebutkan ya, jenis-jenis kolbu ya. Betul tak? Jenis kolbu. Ada kolbun qasiyah, kolbu yang sudah keras, itulah kolbunnya orang kafir. Ada kolbun marid, itulah kolbun orang munafik. Dan tahukah kita, al-farqu bainal muslim wal kafir huwa as-salat. Wal farqu bainal mu'min wal munafiq huwal infaq. Artinya, pribadi mukhbitin itu pribadi mukmin yang akan menyelisihi orang munafik, pribadi orang muslim yang akan menyelisihi orang kafir. Sebab tidak sholatnya kita itu sudah dianggap sebagai kekufuran kita. Tidak infaknya kita itu sudah masuk kategori orang munafik. Orang munafik itu kan karena cinta harta. Maknanya tahap kecintaan kita pada harta di-cut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara infak demi karena mencintai Allah. Maknanya orang yang mukhbit itu ketika tunduk pada Allah bukan terpaksa tapi karena cinta. Buktinya apa? Dia sanggup menggadaikan harta yang menjadi puncak orang jadi munafik karena harta, tapi dia sanggup menjadi mukmin yang sejati. Jadi al-mukhbitun adalah satu daripada perbincangan dalam Al-Quran yang perlu mendapatkan bahagian penyelidikan dan perlu disampaikan kepada orang-orang awam, karena orang awam itu hanya mampu untuk mendengar. Sedangkan orang berilmu itu mampu untuk menganalisis. Maka lakukanlah analisis terhadap al-mukhbitun dan sampaikan hasil analisis itu untuk mempengaruhi audiens agar audiens mampu untuk menjadi golongan al-mukhbitun walaupun dengan cara as-sam'u. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a. Allah tak kata inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun wa alqas sam'a. Allah kata au. Au ini pilihan. Pilihan ikutkan audiens. Kalau audiens itu berilmu, dia boleh mencari tahu kebenaran Al-Quran secara sendiri. Dari kitab. Tetapi kalau audiens itu kosong ilmu, dia perlu menggunakan daya pendengaran saja. Dan sebaik-baik penyampai, dia akan combine dua-dua itu. Ilmu dan juga daya pendengaran audiens. Sentuh hati audiens yang ada ilmu, sentuh juga jiwa audiens yang tidak ada ilmu di dalamnya. Ya, karena itu sekali lagi ya saya ucapkan juga tahniah kepada Tadabbur Center dengan timnya yang sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Islam di Malaysia dengan melakukan program Tamar, yaitu Tadabbur Al-Quran menjelang Ramadan. Harapnya hasil itu dapat dipraktiskan langsung pada bulan Ramadan. Ya. Dan saya sampaikan juga kepada pihak Tadabbur Center untuk memberikan pandangan-pandangan dan arahan-arahan yang terkonsep kepada para asatidzah yang dipilih agar tercapai tujuan yang kita sampaikan tadi, yaitu pribadi mukhbitin yang dapat dirumuskan personalitinya melalui 4 perkara. Ada wajal, ada sabar, ada salat, ada infak. Itu saja daripada saya, semoga bermanfaat dari 1,5 jam yang diberikan kepada saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.